Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita. Pastikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersolawat kepada Rasulullah. Kita tiupkan ke telapak tangan kita bacaan Al-Fatihah kita dan kita hembuskan dengan napas bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, rasakan betapa Allah sempurna memberikan nikmat kepada kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Mudah-mudahan kita niatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjadi orang yang beribadah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah dengan cara ista'inu bisyabri wassalat, dengan cara sabar dan sholat. Dan tentu saja kita berittiba, bermutabaah kepada apa yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah memberikan contoh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih dan terpilih untuk senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah, tetap istiqamah dalam ajaran Islam, dan kita bahagia istiqamah berjamaah membaca Al-Quran, serta kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjalankan sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam segala sisi aspek kehidupan. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yuk, pagi hari ini kita niatkan setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita melaksanakan apa yang namanya niatan untuk tetap berada dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam masjidnya masing-masing ataupun di tempat ibadahnya masing-masing. Dan kemudian kita juga niatkan untuk menambah ilmu. Kemudian pada saatnya kita song-song matahari terbit, isyraq, dan 15 menit setelah matahari keluar kita laksanakan sholat isyraq. Insya Allah mudah-mudahan ini termasuk contoh Rasul SAW yang disampaikan kepada kita, yang sampai kepada kita bahwa siapa yang orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid, tidak meninggalkan masjid sampai keluar matahari, dengan berzikir, baca Al-Quran, bersolawat, dan juga menekuni hal-hal yang sifatnya akan menimbahkan ketafakuran kita, bertadabur, kemudian kita sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan keutamaan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita tekadkan dari dalam qalbu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma
warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasyir. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, alhamdulillah dari saung tahfidz Al-Qur'an di Tatar Sukapura ya di daerah Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat bergabung bersama kita sahabat-sahabat Jinten ya dari saung tahfidz Al-Qur'an Al-Hilas Sukamiskin Kota Bandung. Arcamanik ya Jawa Barat, dan di dunia maya sana ada bergabung Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung ya bersama keluarga dan kru radio. Kemudian ada Teh Yulia Ningsih dari Tarung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya bersama keluarga. Teh Eis Yuliati dari Sumedang bersama keluarga. Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, Kota Bandung bersama keluarga. Ibu Irin, Teh Irin ya, dari Kanoman Cirebon bersama keluarga. Kemudian Ibu Hilda, Teh Hilda dari Kasepuan Cirebon bersama keluarga. Kemudian dari Cipamokolan Bandung ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, dan Teh Tati dari Jatiwaras Salopa Tasikmalaya bersama ibunda tercinta dan keluarga. Baik Bapak Ibu, yuk kita niatkan hari ini selalu bahagia, istiqomah, berjamaah baca Quran. Kalau tidak bahagia, terus mau apa kita? Kalau tidak istiqomah, terus mau kemana? Kalau tidak berjamaah, terus mau dengan siapa? Kalau tidak baca Quran, terus mau ngapain? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanya pada diri kita. Mudah-mudahan tersindir hati ini oleh pertanyaan diri sendiri. Jangan nunggu ditanya oleh malaikat munkar nakir. Tanyalah pada diri, apakah diri kita ini hidup bahagia, apakah kita istiqamah, apakah kita berjamaah, dan apakah kita membaca Al-Quran. Empat perkataan ini adalah hal yang baik dan istimewa. Mudah-mudahan pagi hari ini kita termasuk yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh nikmat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mesti ingat, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum in adzabi lasyadid. Itu semua bukan bahan ceramah, tapi itu semua harus tanya pada diri kita, apakah kita ini bersyukur kepada Allah sehingga Allah menambahkan, melimpahkan nikmat yang demikian banyak, atau kita kufur, kita tidak berterima kasih, atau kita mengingkari nikmat Allah sehingga kita mendapatkan azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Bapak Ibu, sahabat sekalian, pagi hari ini kita akan membaca surat An-Naml ya. Surat An-Naml mulai ayat ke-28 ya. An-Naml mulai ayat ke-28. Kemarin sudah dibaca ya 28. Belum ya, kita mulai dari ayat ke-28. Mari, alhamdulillah selamat bergabung. Neng Lilis nih di sebelah saya minta bergabung. Silakan ke depan. Yuk kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu yang mau dibuka suaranya, ini mumpung kesempatannya frekuensinya masih bagus ya, kita baca dan suara kita dengarkan supaya kita tahu sejauh mana kualitas suara kita masing-masing. Yuk ayat ke-28. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Idhab bi kitabi hadza
الليل ثم تولى قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم يا أيها كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه سليمان الله الرحمن ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين تتلو عليها وتكون مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت يا أخوان في أمري ما تفعلون قاطعة حتى قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن قوة وفاسدين ونسوق الفجر بما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة كانوا فإذ تلقوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يراجع المرسلون وإني مرسلة إليهم بهادية آية فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جاء سليمان قال أتؤمنون
Atainallahu khairum mimma atakum. بل أنتم بهديتكم تفرحون Bal antum bihadiyatikum. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Irja alaihim antilakum biqodillahi walakum لنخرجنهم منها biha آخرة وهم bun قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرسها قبل أن يأتوني مسلمين ya أيكم يأتين biha قبل أن يأتوني muslimin. قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليك قوي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يهتدى إليك فتطهر. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن سكر فإنما يشكر لنفسه Linapsi ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العظيم Alhamdulillah Allahumma bil Quran. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita yang baiknya
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya tentu saja kita bermohon Allah mengampuni kesalahan kita, dan pada saatnya kita ingin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita sekaligus memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan makin meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Karena kalau kita yang tidak berusaha meningkatkan kualitas, mungkin orang lain nggak ada yang peduli terhadap diri kita. Dari itu, yuk menjelang kematian kita, loh kok menjelang kematian kita? Ya iyalah, kan semuanya juga menjelang. Tapi ada yang sehari lagi, ada yang semenit lagi, ada yang sejam lagi, ada yang 10 tahun lagi. Tapi pasti, dan insya Allah bacaan Al-Quran ini mudah-mudahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Kita bacanya dalam keadaan bahagia, istiqamah, selalu berjamaah membaca Al-Quran. Kita ingat apa yang sudah beberapa kali kita bahas, bahwa untuk bisa mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus punya bukti, yaitu buktinya kita suka membaca firman-firmannya, kemudian juga kita suka untuk bersih-bersih hati dengan memanfaatkan apa yang didapat dari ilmu Al-Quran, dan kita senantiasa beramal soleh. Ya, membaca, membersihkan hati, dan terus beramal soleh. Membaca Al-Quran adalah bukti cinta kepada Allah. Bersih-bersih hati dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran bisa memberikan mukjizat kepada pembacanya, dan beramal soleh adalah keniscayaan dari mengamalkannya. Mudah-mudahan kita juga mampu mengamalkannya dengan bantuan pemahaman yang benar, menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada saatnya kita juga mengamalkannya dengan benar, sehingga amalan itu menjadi nikmat. Karena amalan yang disertai ilmu pasti akan nikmat, dan itu adalah yang benar. Kemudian ilmu yang diamalkan juga akan mendatangkan keberkahan. Dan jangan lupa, kalau ada yang masih belum paham, kita bertanya, baik secara langsung melalui media ataupun melalui grup, melalui WhatsApp atau melalui media yang lain. Kemudian pada saatnya juga kita jangan lupa, kita nikmati bacaan itu, dan kita sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita termasuk manusia yang mengganggu orang lain berbuat baik, dan juga mengganggu orang lain atau iseng menegur orang lain ketika ada orang lain yang bacaannya belum sempurna. Gak apa-apa, semua manusia punya proses, tidak ada yang langsung bisa. Bahkan yang pertama kali bisa, yang pertama kali diajari Al-Quran adalah Rasulullah, dan yang ngajarinya adalah langsung perintah Allah kepada malaikat Jibril. Sementara Rasulullah menyampaikan kepada orang lain, ada yang sahabatnya, ada yang saudaranya, ada yang istrinya yang pertama kali, kemudian berikutnya disampaikan kepada kita, dan kita membacanya pasti tidak akan sesempurna Rasulullah. Jadi yuk, jangan sampai rendah diri ketika membaca Al-Quran, dan yang sudah bisa jangan sampai sombong. Justru kita ajak yang lain untuk bisa membaca sesuai dengan kadar dan kapasitas masing-masing. Dari saung tahfidz Al-Quran kita getarkan semangat untuk senantiasa mengobarkan bacaan Al-Quran di setiap diri, di setiap rumah, di setiap keluarga, di seantero jagat raya, insya Allah. Kemudian jangan lupa juga, jangan lupa juga kita diperintahkan untuk tidak menyepelekan kewajiban kita. Membaca Al-Quran adalah kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada Rasulullah untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sempurnakan bacaan Al-Qur'anmu. Kemudian ditutup dengan ayat penyempurna keislaman dari ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi yuk kita baca Al-Quran sampai mendapatkan nikmat, sampai titik darah terakhir nyawa berpisah dengan jasad kita, ya insya Allah. Yuk, hari ini kita nambahkan, dan sudah kita baca adalah 13 ayat. Alhamdulillah. 13 ayat Al-Quran, mulai ayat ke-28 ya, dari surat Al-An'am. Ada yang sedikit mengulang dari yang kemarin sudah kita baca, nggak apa-apa. Pengulangan dalam membaca itu tidak ada masalah. Justru kita akan mendapatkan kesempurnaan dari pemahaman. Yuk kita mulai. Mulai ayat ke-28. Pergilah dengan membawa
suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Maksudnya perintah Nabi Sulaiman untuk memberikan surat itu kepada Ratu Balkis yang dikabarkan oleh burung hudhud bahwa negerinya subur makmur tapi penyembah matahari. Ya, negerinya subur makmur tapi menyembahnya matahari. Negerinya kaya raya tapi menyembahnya matahari. Pemimpinnya cantik jelita namanya Bilqis tapi menyembah matahari. Akhirnya Bilqis menantang kepada Sulaiman dengan memberikan hadiah. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Jadi burung hudhud ini disuruh mengantar surat oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, suruh disampaikannya itu diam-diam, tidak boleh ada yang tahu. Tetapi tolong diintip dengar setelah surat itu nyampe apa yang mereka lakukan. Ternyata hudhud itu luar biasa. Kemudian dia membawa surat itu, memasukkannya ke dalam kamar tempat tidurnya Ratu Balqis dan disimpan di atas dipannya, di atas tempat tidur Ratu Balqis itu. Ya, mungkin di atas bantalnya ya. Mungkin waktu itu juga saya tidak di situ dan tidak ada CCTV. Tapi Allah memberitakan bahwa Sulaiman itu diperintahkan, kemudian Sulaiman memerintahkan kembali kepada hudhud untuk menyampaikan dan mengintip dengar apa yang terjadi. Jadi burung hudhud ini intel sekaligus juga pengirim surat. Ya. Kemudian di ayat ke-29-nya, berkatalah Ratu Balqis, hei pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi ini adalah isi surat Nabi Sulaiman, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan isinya menyuruh mereka untuk bertobat, datang kepada Nabi Sulaiman dan dalam hal ini Nabi Sulaiman memberikan jaminan bahwa datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, artinya suruh masuk Islam, ya, disuruh masuk Islam. Berkatalah Ratu Balqisnya, hei para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini, maka tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Jadi Ratu Balqis ini ratu yang adil, ratu yang bijak, tidak pernah egois menetapkan kebijakan dalam negerinya, melainkan dengan mempertimbangkan berbagai pendapat. Nah ini ternyata Ratu Balqis ini belum Muslim, tetapi dia sudah adil. Nah, menyembahnya matahari. Mudah-mudahan kita di negeri kita ini ada rajanya, presidennya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, RT-nya, RW-nya, camatnya, lurahnya yang adil dan Muslim. Ya, gitu. Tentunya ini buah dari doa kita. Jangan sampai mereknya Muslim, kelakuannya nggak keluar. Ya. Mereknya pemimpin itu Muslim, agamanya Islam, yang selalu disebut ayat, yang selalu disebut adalah dalil-dalil, tetapi kelakuannya kayak Firaun dan Namrud, seenaknya kepada masyarakat. Ya, jangan sampai kita punya pemimpin yang model begitu. Kalaupun ada, yuk kita selesaikan dengan cara kita. Nah, gitulah. Ya. Ini penegasan tentang bagaimana Ratu Balqis ketika mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan dari sebuah kebijakan kebijakan pemerintahannya, dan beliau selalu mendengarkan dalam majelis. Ada MPR-nya di waktu itu ya, Majelis Permusyawaratan Raja, Majelis Permusyawaratan Ratu. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam, yang sangat kuat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu, hei Ratu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Dan kemudian Ratu Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula apa yang akan mereka perbuat. Jadi Ratu Balqis di dalam benaknya, kalau ada raja yang ingin menaklukkan bangsa lain, maka mereka akan menyerbu dan menghinakan, kecuali yang menjadi
jongos-jongosnya atau bersedia tunduk patuh kepada mereka. Tapi Nabi Sulaiman enggak begitu. Dia justru mengajak beriman, bukan menaklukkan, bukan juga menghinakan. Mengajak beriman berarti yuk kita sama-sama mulia. Jadi iman itu adalah mulia, jangan lupa. Ini bedanya Raja Sulaiman dengan raja-raja yang zalim sebelumnya. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Jadi keputusannya nggak usah ribut, nggak usah nyerang, nggak usah persiapan perang. Kita kirim hadiah. Gimana? Kalau memang dia itu baik, yuk kita ikuti. Tapi kalau enggak, ya kita perangi. Kira-kira begitu bahasanya ya. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman berkata, nah, apakah patut kamu menolongku dengan harta? Jadi Nabi Sulaiman tidak menerima hadiah tersebut karena cetek cuman segitu ya. Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu ya. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak akan kuat